Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian hari ini? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Deliver Us From Evil yang dirilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang pembunuh bayaran bernama Kim In-nam, atau kita sebut saja Kim, yang berakhir dengan cerita yang panjang setelah adik korban ingin membalaskan dendamnya. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Di awal film kita diperlihatkan bos mafia bernama Korida, yang mana adalah target si Kim. Belum apa-apa, Korida sudah dikejutkan dengan pemandangan anak buahnya yang terkapar di lantai. Dan beberapa saat kemudian adalah gilirannya menemui ajalnya. Kiranya ini menjadi pekerjaan terakhir bagi Kim karena ia ingin berhenti dari dunia hitam dan memulai kehidupan yang tenang. 막상 보내려니까 또 섭섭하네. 요샌 자기처럼 믿을 만한 인간들이 없다니까. Ia berniat tinggal di rumah dekat pantai di Panama seperti yang ia lihat di lukisan yang terpajang di restoran. Meninggalkan Kim sejenak, kita terbang menuju Thailand, lalu menyaksikan anak dan ibu yang harmonis. Si anak tampak bahagia meski ia hidup bersama ibunya saja. Hingga kemudian pada jam pulang sekolah, anak bernama Yumin itu diculik orang Korea tak dikenal. Hal ini membuat ibunya yang bernama Yongju merasa cemas dan melapor pada kepolisian. Ia juga menelpon Kim yang mana mantan suaminya melalui perantara. Tapi Kim tidak mau lagi berhubungan dengan Yongju. 뭔가 있는 눈치인데 물어봐도 말을 안 해. 어떡할래? 다 지난 일이에요. Rasanya semua beban hidup ada padanya. Sudah anaknya hilang diculik, mantan suaminya pun raib tak tahu di mana. Dan saat ia melaporkan kasus itu pada kepolisian, ternyata ada banyak kasus serupa tentang penculikan anak di sana. Sedangkan polisi tidak berhasil menangkap pelakunya. Tak lama kemudian, Yongju mendapat telepon yang meminta tebusan. 지금 어떻게? 일단 최대한 빨리 이쪽으로 오세요. 딴 사람한테 얘기하지 말고. 무슨 말인지 아시겠죠? 예? Berbekal tekad untuk bertemu anaknya, ia datang sendirian dan malangnya berakhir terbunuh. Kabar duka ini akhirnya sampai ke telinga Kim. Ia sebagai satu-satunya keluarga yang tercatat ditunjuk untuk mengurus jasad Yongju. 서용주 사망. 한국에서 시신 인도할 수 있는지 경찰에서 연락 옴. Dan saat itulah Kim baru mengetahui fakta jika selama ini ia mempunyai anak perempuan. Kembali pada 8 tahun yang lalu. Kim ternyata adalah anggota BIN yang dilatih sebagai pasukan pembunuh, tapi karena dirasa berbahaya, tim itu dikeluarkan dari BIN dan terus mendapat ancaman keselamatan. 지금 즉시 공항으로 가. 너에게 주는 마지막 임무다. 가고 싶은 곳. Karena itulah ia akhirnya meninggalkan Yongju yang tanpa sepengetahuannya sedang mengandung benih kecebong yang pernah ia tanam. 알고 있었어요? 그때 그 일이 얼마 후에 어떻게 해야 하냐고 묻더라. 뱃속에 아이가 있다면서. Sesaat setelah mengetahui kenyataan ini, Kim menyendiri untuk menenangkan hatinya. Namun, ia justru mendapat telepon dari kliennya yang mengabarkan jika adik Korida yang bernama Ray akan membalas dendam kematian kakaknya. Ray sendiri adalah tukang jagal yang terkenal kejam dan brutal dalam mengeksekusi korbannya. Hal ini membuat Kim menduga ia dijebak si klien. 그래서 나한테 맡긴 거지. 그러니까 내가 마지막으로 하나만 더 하자니까. 이미 옵질러 준 물이야. Tapi ternyata kliennya pun menjadi korban karena Ray akan membunuh semua yang terlibat dengan kematian kakaknya. Di saat si klien akan kabur, mobilnya tertabrak dan ia dipaksa membuka mulut meski tetap saja endingnya mengenaskan. Keadaan ini membuat Kim merasa dilema antara pergi ke Panama sesuai rencana atau mencari anaknya di Thailand tempat para lelaki menjelma menjadi gadis. Di sisi lain, ia kini menjadi buronan Ray. Mengikuti kata hatinya, Kim akhirnya menuju Thailand yang tak disangka-sangka Ray juga terbang ke sana. Setelah mencari info ke sana kemari, Kim mengintai seorang pria yang mempunyai usaha di bidang real estate. Tak kalah kejam dari Ray, ia memaksa pria itu untuk menceritakan yang sebenarnya hingga ia mengetahui jika anaknya sudah mati. 아이 지금 어디 있어? Tidak puas hanya memotong jari, Kim mengakhiri hidup pria itu dengan memotong urat nadinya.
Di saat Kim mencari keberadaan anaknya, Ray juga bergerak mencari Kim dan tak segan menghabisi siapapun yang ada hubungannya dengan Kim. Kejam, brutal, tak punya belas kasihan, itulah pribadi Ray. Berbalik pada Kim, ia kini menemukan penculik anaknya, tapi fakta lain terungkap jika anaknya belum meninggal melainkan dijual ke Chow Po yang mempunyai usaha gelap menjual organ-organ manusia. Chow Po sendiri adalah istilah untuk menggambarkan kejahatan yang terorganisasi di Thailand. Inilah mengapa banyak kasus hilangnya anak-anak yang tak terselesaikan. Dari kediaman si penculik, Kim menemui informan lain lalu dikenalkan dengan ladyboy bernama Yui. Dan Yui yang diam-diam mempunyai relasi dengan dunia gelap setuju untuk membantunya. Meski terlihat hanya karena butuh uang untuk operasi, tapi Yui sebenarnya sepakat karena teringat pada anaknya di Korea. Ia sangat mencintai anaknya, namun tidak bisa pulang dengan penampilan dan pekerjaannya yang seperti itu. Setelah menyusun rencana, Yui mempertemukan Kim dengan sindikat penjualan anak, lalu berpura-pura ingin membeli ginjal. Mereka pun dibawa ke markas untuk memilih sendiri mana yang ingin diambil organnya. Terlihat potret anak-anak menyedihkan, namun tidak ada Yumin di sana. Rupanya Yumin sudah dipesan orang lain dan diamankan untuk melakukan transplantasi jantung. 애가 하나 있긴 한데 이미 예약돼 있다고. 원하면 며칠 안에 다른 애 구해줄 수 있다는데. Karena tidak mampu mendapatkan Yumin meski mau membayar 2 kali lipat, Kim pun memaksa masuk untuk menanyai anak-anak tentang tempat operasi itu. Seorang anak yang sudah pernah dioperasi memberi petunjuk yang berhubungan dengan sepak bola. Melihat kondisi menyedihkan ini, Kim menyuruh Yui untuk membawa anak-anak ini pergi. Tapi tepat di saat itu ia ketahuan dan terjadilah pertarungan. Tang ting tung tang tang tung tang tung tang tang. 빨리 랑냐올라? 랑냐오로 갔다는데. Saat semua berhasil diamankan dan Kim akan pergi bersama Yui juga anak laki-laki yang mengetahui lokasinya, dari ujung lorong Ray mendatanginya. Dan duel sengit di antara dua orang kejam ini tidak bisa dihindari lagi. Tong rong gung gung tak tung mong dung dang dung. Setelah adu otot yang melelahkan, Ray pun kehilangan jejak Kim. Sementara Ray kabur melalui jendela, Yui bersama anak tadi justru tertangkap polisi. Tapi untungnya saja karena hal ini semua anak-anak menjadi terselamatkan dari markas penjualan anak. Dan ternyata bisnis itu hanya usaha sampingan dari bisnis utamanya, yaitu narkoboy. Sungguh bejat orang-orang ini. Kim yang sudah mendapatkan informasi tempat operasi anaknya kini mencoba membaca peta sebelum ia pergi malam itu juga. Sedangkan Yui harus mendekam semalaman di penjara. Ia bahkan terancam hukuman 10 tahun penjara. Yui akhirnya menceritakan lokasi operasi anak-anak pada kepolisian. Keesokan paginya, Ray mengisi amunisi dengan berbelanja di toko senjata. Tapi tidak sekedar membeli, ia di sana juga mencari informasi untuk mengejar Kim. Sementara Kim kini sudah sampai di Langyao, tempat anak-anak dioperasi. Ia menemui satu anak dan terungkap jika petunjuk anak kemarin mengarah pada sebuah pabrik bola. Ia pun mengamati lebih dulu tentang pabrik itu dari gedung seberang dan melihat anaknya untuk pertama kali dalam hidupnya. Tak lama kemudian anak itu dibawa oleh seseorang berambut gondrong. Di saat itu Kim langsung turun lalu mengendarai mobilnya untuk menghentikan laju orang yang membawa anaknya tersebut. Dan sialnya ia malah dicegat oleh Ray dengan senapan panjang yang menghancurkan kaca mobilnya. Baku tembak sudah pasti terjadi dan semakin ramai dengan keterlibatan polisi. Ketika Ray tidak kenal takut menembaki siapa saja dengan senapannya, Kim mencari kesempatan untuk lari menyelamatkan anak satu-satunya itu. Dan untungnya saja Kim datang di saat yang tepat. Ia langsung membersihkan tubuh Yumin lalu membawanya pergi ke sebuah hotel. Setelah bersama Yumin, Kim mengubah rencana perjalanannya ke Panama berdua dengan Yumin. 지금 있는 곳도 위험할 수 있으니까 더 안전한 곳으로 피하세요. Di sisi lain, Ray yang kehilangan Kim lagi kini bekerja sama dengan organisasi lain yang juga sedang memburu Kim karena sudah menghancurkan bisnis Chow Po. Hari pun berganti. Kim membelikan baju bagus dan boneka untuk Yumin.
Ia juga pindah ke hotel yang lebih nyaman serta memanggil dokter untuk memeriksa anaknya. Dan ternyata Yumin tidak mengalami luka fisik, melainkan menderita trauma sehingga ia belum mau berbicara sampai sekarang. Meski begitu, Kim tetap berusaha untuk berinteraksi dengan Yumin. Ia juga berjanji apapun yang terjadi, Kim akan selalu kembali pada Yumin. Selepas itu, Kim pergi untuk mengurus rencana perjalanannya ke Panama. Tapi sesampainya di hotel, ia sudah disambut orang-orang yang memburunya. Adegan aksi tampak mewarnai film ini. Meski secara jumlah Kim kalah telak, tapi ia seorang pembunuh terlatih dan berhasil lolos sampai kamarnya. Akan tetapi di kamarnya sudah ada Ray bersama pasukan. Yumin yang malang ini sudah berada dalam koper. Kim yang tidak berdaya lagi kini dibawa ke mobil oleh 2 orang, tapi Yui datang untuk melepaskan Kim. Di saat itulah Kim yang teringat Yumin langsung terisi energinya lalu mengejar Ray dengan mobilnya. Kim menghentikan Ray dengan tembakan jarak jauh yang mengenai kaca mobilnya. Kemudian ia melompat naik dan menyergap Ray sampai-sampai mobil itu hilang kendali dan menghancurkan pasar. Saat mobil sudah berhenti, Ray menusuk Kim tapi Kim melempar granat yang meledakkan mobil itu. Ia memeluk koper untuk menyelamatkan anaknya. Di saat Ray tidak sadarkan diri, Kim menyerahkan Yumin pada Yui, si ladyboy yang selalu siap siaga. Dan tidak lama berselang, Ray sudah siap dengan pisaunya. Kini keduanya tampak babak belur. Meski di tengah kesakitan itu, Kim tidak henti memandangi putri kecilnya dalam gendongan Yui. Lalu di detik-detik kematiannya, Kim kembali melempar granat yang membuat mobil itu meledak. Sebuah langkah brilian. Jika Kim mati, maka Ray juga harus ikut mati bersamanya. Film pun bergerak menuju akhir. Yui membawa Yumin pergi ke Panama dengan uang peninggalan Kim. Mereka berdua tinggal dengan penuh kedamaian di rumah pinggir pantai seperti mimpi Kim selama ini. Pak Camat Mimin jilat dan film pun tamat.